pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Nah, sebagai rasa ucapan syukur dengan kesehatan kita dan kita dapat bertemu hari ini, Ibu minta Tria pimpin kita dalam doa. Kita berdoa selesai. Terima kasih Tria sudah pimpin kita dalam doa. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Nah, silakan kalian tanda tangan. Teman kalian hari ini 2 orang tidak bisa hadir. Yang satu karena orang ada sakit dan yang satu karena ada muslim bisa bergabung bersama kita hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, sebentar pada kegiatan inti kita akan melakukan diskusi kelompok. Nah, di situ kalian akan kerjasama membahas tentang sistem peredaran darah manusia. Nah, itu yaitu tentang jantung, pembuluh darah, dan frekuensi denyut jantung. Ini ada 4 tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang paling inti adalah bahwa pertama, kita harus mengetahui karakteristik jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, sistem peredaran darah manusia. Yang ketiga, faktor yang menyebabkan frekuensi denyut jantung. Jadi itu yang akan kita pelajari hari ini. Coba simak video berikut ini. Amati baik-baik ya. Tadi kalian sudah simak video yang Ibu tayangkan tadi ya. Nah, video itu tadi tentang apa? Serangan jantung. Tekan dadanya. Menekan dadanya. Siapa yang menekan dada? Temannya. Yang ditekan siapa? Orang yang Ya, betul sekali, orang yang pingsan. Ada yang mau bertanya tentang video yang telah kita mati tadi? Iya, silakan Jovan. Mengapa orang yang pingsan ditekan dadanya? Mengapa orang yang pingsan ditekan dadanya? Atria, silakan. Mengapa orang yang berolahraga bisa tiba-tiba pingsan atau meninggal? Ya, mengapa orang yang berolahraga tiba-tiba pingsan atau meninggal ya? Ada yang bisa menjawab? Kalian tahu? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, Ibu akan bagikan kalian LKPD untuk kalian kerjakan. Kalian satu tim semua ya, satu kelompok, tapi ini Ibu bagi satu-satu saja LKPD-nya karena 2 teman kalian tidak hadir. Baca baik-baik LKPD tersebut. Jika ada yang kalian tidak pahami, silakan tanyakan kepada Ibu ya. Dan gunakan buku-buku sebagai sumber belajar kalian untuk mengerjakan LKPD tersebut. Lakukan prakteknya seperti yang ada di LKPD. Stop. Stop.
Sudah, Bu. Sudah. Oke, kalian presentasi hasil diskusi kalian. Hasil diskusi kami nomor 1, karena denyut nadi terhubung dengan jantung sehingga ketika denyut nadi cepat otomatis jantung berdetak cepat. Nomor 2, pada saat duduk tenang refleksi denyut jantung perempuan lebih tinggi dibanding denyut jantung laki-laki karena sesuai otomatis ukuran jantung wanita lebih kecil dibanding pria. Yang ketiga, yang menyebabkan refleksi denyut jantung lebih tinggi adalah berlari 2 menit ini karena kontraksi otot jantung bekerja 2 kali lebih keras. Yang keempat, ia mempengaruhi jenis kelamin interaksi dan lama bekerja mempengaruhi refleksi denyut jantung. Oke, terima kasih sudah presentasi. Nah, teman-teman ada yang mau menambahkan? Ibu akan menjelaskan sedikit tadi tentang apa yang sudah kalian kerjakan. Nah, ini yang tentang alat peredaran darah. Nah, alat peredaran darah kita itu ada jantung dan pembuluh darah. Nah, jantung sendiri, jantung merupakan salah satu organ dalam sistem peredaran darah yang terletak dalam rongga dada, tepatnya di antara paru-paru. Nah, sekarang coba kalian letakkan kalian punya tangan di dada kirinya kalian. Nah, coba agak tekan. Apa yang kalian rasakan di situ? Detak jantung berbunyi. Detak. Jantung berbunyi. Rasa dia punya bunyi? Rasa. Bunyinya bagaimana? Nah, kalau untuk merasakan bunyi detak jantung itu, alat yang digunakan itu adalah stetoskop. Nah, itu yang biasa dokter gunakan, yang taruh di telinga itu. Tahu-tahu perlihat ya? Nah, itu untuk alat kalau kita mau dengar detak jantungnya kita. Tapi kalau kita menekan, kita tidak bisa dengar bunyi detak jantung, tapi kita hanya bisa merasakan detak jantung. Seperti itu ya. Pembuluh darah. Nah, pembuluh darah adalah jalur untuk darah mengalir ke seluruh tubuh dari jantung ke jaringan tubuh, begitu juga dengan sebaliknya. Nah, untuk pembuluh darah sendiri ini ada 3 bagiannya. Ada pembuluh arteri, pembuluh vena, dan pembuluh kapiler. Untuk sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darahnya kita, kalian perhatikan yang di gambar ini. Nah, yang bagian kanan ini, yang gambarnya tanda panahnya hitam, merupakan daerah yang banyak mengandung CO2. Bagian kanan dari tubuhnya kita ya. Nah, sedangkan yang bagian kiri, tubuhnya kita yang ada panah-panah warna merah ini, tanda panah warna merah, itu merupakan tubuh yang kaya akan oksigen. Jadi bagian kirinya kita ini banyak mengandung oksigen. Tapi bukan berarti tidak ada CO2-nya. Karbon dioksida tetap ada karbon dioksidanya, tapi dalam jumlah yang sedikit. Nah, untuk sistem peredaran darah itu ada 2. Ada sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Nah, untuk sistem peredaran darah kecil, nah, kalian bisa lihat ini ada lampu-lampu yang menyala ya. Nah, dari lampu-lampu ini, darah dari jantung akan diedarkan ke paru-paru dan akan kembali ke jantung. Itu sistem peredaran darah kecil. Nah, untuk peredaran darah besar, darah dari jantung diedarkan ke seluruh tubuh dan akan kembali ke jantung. Itu sistem peredaran darah besar. Yang berikutnya frekuensi denyut jantung. Tadi kalian sudah mengerjakan di LKPD-nya kalian. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Yang pertama, aktivitas tubuh. Nah, tadi kalian sudah praktek ya tentang frekuensi denyut jantung ya. Nah, apakah sama tadi frekuensi denyut jantung antara laki-laki dan perempuan? Beda. Ya, beda. Nah, mana yang lebih
cepat denyut jantungnya, denyut nadinya, perempuan laki-laki? Perempuan. Ya. Hari ini kita akan menarik kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari hari ini. Nah, sebelum ibu menarik kesimpulan, ada dari anak-anak mau menarik kesimpulan? Ya, silakan Arlen. Fungsi denyut jantung dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu usia, jenis kelamin. Ya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Jovan, bahwa frekuensi denyut jantungnya kita itu dipengaruhi oleh baik itu jenis kelamin, aktivitas tubuh, usia, kondisi tubuhnya kita ya. Nah, ada lagi yang lain? Saya buka sekarang pria. Alat peredaran darah adalah jantung pembuluh darah. Pembuluh darah dibagi menjadi 3, yaitu pembuluh arteri, pembuluh vena, pembuluh kapiler. Ya, betul sekali bahwa alat peredarannya kita itu ada jantung dan pembuluh darah. Nah, untuk pembuluh darah itu dibagi menjadi 3, ada pembuluh arteri, kapiler, dan pembuluh vena. Demikian kesimpulan kita hari ini. Nah, sebelum ibu akhiri, ibu akan memberikan kalian soal untuk kalian kerja. Soal evaluasi ini silakan kalian kerjakan. Kerja masing-masing ya. Kalau ada soal yang kurang jelas, silakan bertanya di ibu, jangan tanya di teman. Mulai mengerjakan. Ingat tulis nama, tanggal hari ini. Di situ sudah tertera semua, tinggal kalian langsung isi. Untuk jawabannya langsung lingkar ya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Akan mengumpulkannya. Kalian tadi sudah mengerjakan soal evaluasinya, bagaimana? Gampang? Gampang? Susah? Gampang. Bisa kerjakan tadi ya? Bisa. Oke. Nah, ingat kalian lebih belajar lagi di rumah. Dan untuk pertemuan berikutnya, ini kita akan belajar tentang kelainan dan upaya mencegah penyakit yang menyerang sistem peredaran darah ya. Jadi kalian baca-baca lagi di rumah sebelum kita menghadapi ujian semester ya. Jadi kalian sudah bisa mengerjakan nanti kalau tinggal ulang atau apa. Nah, untuk tugas rumah nanti ibu kasih, dan untuk handout yang menjadi bahan pembelajaran kita hari ini mengenai materi yang telah kita pelajari, ibu akan kasih sebentar pada kalian ya. Nah, sebelum ibu akhirin, ibu minta Jovan untuk pimpin kita dalam doa. Ya, terima kasih Jovan sudah pimpin kita dalam doa. Nah, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan ya.